Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Aldian. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan Flutter dan widget Flutter. Kita mulai, jadi pertama kali kita harus tahu dulu apa itu Flutter. Nah, penjelasan singkatnya, Flutter merupakan sebuah tools atau software development kit yang digunakan untuk membuat beragam aplikasi, seperti website, Android, apps, iOS apps, bahkan juga desktop apps, hanya dengan satu basis pengkodean atau single code base. Jadi, kita bisa membuat website, Android apps, iOS apps, atau desktop apps itu cuman dalam satu project. Nah, Flutter merupakan proyek open source yang dipelihara oleh Google sejak 2018. Teknologi Flutter ini menggunakan bahasa pemrograman Dart yang banyak digunakan sebagai pengganti JavaScript yang dinilai masih banyak memiliki kekurangan. Oke, kita langsung buka VS Code kita langsung coba coding untuk Flutter-nya. Jadi, pertama kali kita klik F1, terus kita pilih Flutter New Project. Kita pilih application, terus kita pilih projectnya mau ditaruh di folder mana. Di sini saya akan masukin ke folder ini. Nah, lalu kita tulis nama projectnya. Misalnya belajar Flutter. Enter. Terus kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, sekarang udah selesai. Ini kita coba buka untuk folder lib-nya, terus kita pilih yang file main. Nah, ini kita hapus semuanya. Kita coding dari awal ya. Jadi, pertama kali kita harus mengimport materialnya ya. Sebentar. Ini loading. Kita import flutter material.dat. Terus void main run app my app. Oke, jadi di sini kita akan menjalankan aplikasi atau run app yang kita kasih nama aplikasinya adalah my app. Ini untuk penamaannya bebas ya teman-teman. Selanjutnya kita ketik STL, terus kita pilih yang stateless widget. Terus my widget ini kita tulisin sesuai dengan nama aplikasi kita yaitu my app. Nah, jadi kelas my app ini mengextend stateless widget. Lalu kita akan mereturn material app. Dan untuk home-nya scaffold. Nah, ini kita coba run terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama kali kita klik di bagian bawah sini. eh, Lalu nanti di bagian sini ada tulisan emulatornya. Terus kita klik. Tadi aku udah jalanin emulatornya ini. Jadi kita tinggal run aja ya. Kita klik yang run, terus run without debug. Nah, kita tunggu sampai proses runningnya selesai. Oke, sambil nunggu mungkin aku akan jelasin sedikit tentang tadi widget material app dan scaffold. Jadi dua widget tadi itu termasuk widget dasar dalam Flutter. Nah, material app widget ini berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan aplikasi. Kalau misalnya dianalogiin, material app itu sebagai papan kayu untuk melukis. Sedangkan scaffold itu adalah kanvasnya. Nah, jadi kalau dalam aplikasi, ketika kita ingin membuat suatu page baru, maka kita akan membuat kanvas atau scaffold baru. Nah, seperti itu analoginya. Kita tunggu lagi ya ini. Oke, teman-teman, ini udah berhasil di run. Ini kita close saja.
Nah, di scaffold ini dia punya yang namanya body. Nah, si body ini dia butuh sebuah widget. Di sini kita coba pakai widget teks aja. Misalnya, kita save. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, tulisannya dia posisinya ada di pojok kiri bagian atas. Nah, kalau kita mau tulisannya ada di tengah-tengah, kita tinggal bungkus dia dengan ada yang namanya widget center. Caranya ini kita klik kiri, klik kanan di teks, terus refactor, lalu kita pilih yang bungkus dengan widget center. Lalu kita save. Nah, sekarang teksnya ada di bagian tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita akan belajar app bar. Nah, di scaffold ini ada yang namanya app bar. Dia butuh widget yang namanya app bar. Ini kita save dulu. Oke, app bar itu yang biru ini ya teman-teman, yang ada di bagian atas. App bar ini bisa kita kasih argumen title. Title ini dia butuh sebuah widget. Jadi kita kasih widget teks. Misalnya titlenya belajar flat. Kita save. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, gimana caranya kalau kita mau bikin titlenya ini ada di tengah-tengah? Nah, kita tinggal kasih argumen yang namanya center title, terus kita set value-nya jadi true. Kita save. Nah, sekarang title-nya ada di bagian tengah. Nah, teman-teman, di widget scaffold dan app bar ini dia juga punya argumen yang namanya background color. Kita coba. Nah, background color ini dia butuh color. Nah, biasanya untuk pakai widget color ini kita eh, bisa melakukannya dengan dua hal. Yang pertama kita pakai hex code. Jadi di sini kita buka browser kita, kita cari misalnya hex code color for WhatsApp. Terus ini kita copy, terus kita tinggal ketik 0f, 0x, ff, terus kita paste. Kita save. Nah, jadinya seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk cara yang kedua kita coba di bagian scaffold, background color, kita tinggal ketik colors, titik. Nah, ini adalah warna-warna yang udah disediain langsung sama Flutter-nya. Misalnya kita coba warna ember, kita save. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kita coba warna red. Nah, seperti ini. Tapi kita di sini pakai warna white aja ya. Terus kita save. Jadinya seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan belajar widget container. Ini di widget center, childnya kita ganti jadi container. Nah, di widget container ini dia punya argumen width. Kita pasang 200 aja, height-nya juga kita pasang 200, kita kasih warna, warnanya warna kuning aja. Kita save. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Selain itu, kontainernya juga dia punya with child. Misalnya kita kasih teks. Nah, kita save. Jadinya seperti ini. Nah, tulisan teks datanya ini ada di sebelah pojok kiri atas ya teman-teman. Nah, kalau kita mau tulisannya ada di tengah-tengah, kita bisa bungkus si teks ini dengan widget center. Caranya klik kanan, refactor, terus yang word with center ini. Terus kita save. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita bakal belajar widget. Tadi widget teks kita udah belajar. Selanjutnya widget Flutter logo. Kita coba, ini kontainernya kita hapus, kita ganti Flutter logo. Kita save.
Seperti itu. Terus di widget Flutter logo ini dia juga punya argumen size. Bisa kita kasih 200. Kita save. Nah, jadinya seperti itu, teman-teman. Lanjut, kita akan belajar widget elevated button. Elevated button. Nah, di widget elevated button ini dia punya dua argumen yang wajib diisi, yaitu argumen onPress dan child. OnPress ini adalah argumen yang isinya fungsi yang akan dijalankan ketika tombolnya ditekan. Sedangkan child itu adalah widget yang akan ditampilkan oleh elevated button ini. Untuk on-press-nya, ini kita tinggal kontrol spasi, terus kita pilih yang ini, kita pilih yang fungsi kosong. Sedangkan child-nya kita coba kasih teks aja, misalnya klik saya. Kita save. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau kita klik, dia nggak akan terjadi apa-apa ya, teman-teman. Soalnya argumen on press-nya kita kasih dia function kosong. Nah, sekarang kita coba kasih sesuatu di functionnya. Misalnya kita akan ngeprint berhasil. Diklik. Ini jangan lupa kita kasih titik koma, terus kita save. Nah, sekarang kita buka debug console kita. Ini kita clear dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba klik buttonnya. Nah, dia akan ngeprint berhasil diklik. Kita coba klik lagi, dia ngeprint lagi. Nah, seperti itu teman-teman untuk widget dari elevated button. Oke, ini kita close saja. Selanjutnya kita akan belajar widget icon. Kita hapus. Nah, widget icon ini dia butuh icon data. Kita tinggal ketik icons. Nah, ini adalah icon-icon bawaan dari Flutter. Misalnya kita icons.home, kita save. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, di widget icon ini dia juga punya atribut atribut size dan color. Kita coba size-nya kita kasih 200, color-nya kita kasih warna merah. Kita save. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman, untuk widget icons. Lanjut, eh, kita akan belajar widget image. Ini kita hapus, kita ganti image. Nah, untuk widget image ini dia butuh image provider. Nah, image provider yang paling sering kita pakai itu ada dua. Ada yang namanya asset image. Ini kita tulis aja ya. Yang pertama itu asset image. Yang kedua itu adalah network image. Kita coba yang asset image dulu, teman-teman. Kita tinggal tik asset image, kita pilih yang ini. Nah, jadi langkah pertama kita harus siapin image-nya, terus habis itu di sini kita akan bikin folder baru. Bukan di sini, tapi di luar kita bikin misalnya folder namanya assets. Nah, di dalam folder assets ini kita bikin lagi folder yang namanya image. Oke. Selanjutnya kita pilih image yang kita punya, terus kita tinggal drag and drop ke folder image yang tadi kita buat. Oke, udah. Nah, selanjutnya setelah kita siapin image-nya, kita harus daftarin image-nya ke dalam
Paspek YAML ini teman-teman. Jadi kita pilih nah yang ini teman-teman. Flutter yang aset ini. Jadi ini kita tinggal buka komennya. Caranya tinggal kontrol garis miring. Oke. Nah ini kita tulis sesuai dengan path yang kita buat tadi folder ya. Jadi pertama kali kita masuk ke folder assets, masuk ke folder image. Nah ini seperti ini teman-teman. Terus kita tinggal save aja. Kita tunggu, oke udah selesai. Nah, aset image ini dia butuh string. Stringnya itu adalah path untuk ngebuka si image-nya. Ini kita tinggal kasih dia assets, image, terus masukin nama image-nya, yaitu pp.jpg. Kita save, kita buka emulatornya. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Untuk yang aset image. Oke, sekarang kita bakal belajar yang network image. Sebentar. Kita tinggal buka browser kita. Kita coba cari namanya Pixam Photo. Nah, ini kita coba copy. Nah, image providernya kita ganti dia jadi network image. Terus kita paste, kita save. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Untuk yang network image. Oke. Nah, sebenarnya ini ada cara singkatnya sih teman-teman. Jadi kita tinggal klik image, langsung kita kasih titik. Nah, kalau kita mau pakai yang aset image, kita tinggal pilih yang aset. Oke, ini asetnya kita kasih assets image pp.jpg. Kita save. Nah, seperti ini teman-teman cara singkatnya. Kalau yang network, sama teman-teman. Kita tinggal ketik network, terus kita tinggal paste linknya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, kita udah belajar widget image. Oke, selanjutnya kita akan belajar layouting widget. Nah, tadi kita udah belajar salah satu layouting widget yaitu widget center. Fungsinya untuk eh, meletakkan sebuah widget di tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita akan belajar widget column. Oke, di sini kita hapus dulu widget centernya, kita buat container. Kita kasih width-nya 100, height-nya 100, kita kasih warna, misalnya warna merah. Kita kasih child-nya center, child-nya text. Kita kasih ini aja, data. Kita save. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita mau buat kontainer yang lebih dari satu, ini kan kita nggak bisa copy langsung ya teman-teman. Coba kita copy paste langsung, kita save. Nah, dia pasti akan error. Karena si body ini dia butuhnya sebuah widget. Nah, jadi caranya si kontainer ini kita bungkus dulu, refactor dengan widget yang namanya widget column. Nah, baru bisa kita copy paste seperti ini. Ini kita coba ganti warnanya.
Nah, sekarang jadinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi fungsi dari widget kolom itu adalah untuk menyusun widget secara vertikal. Itu teman-teman. Lanjut untuk widget row, kita coba widget row. Kita save. Nah, sedangkan kalau widget row ini fungsinya untuk menyusun widget secara horizontal. Selanjutnya adalah widget stack. Kita coba. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi widget stack ini dia menyusun widget secara menumpuk. Untuk yang kita tulis pertama kali di sini children pertama itu posisinya ada di paling bawah. Sedangkan yang terakhir posisinya ada di paling atas. Biar kelihatan ini kita ganti aja ukurannya ya. Ini kita ganti 300. Yang ini kita ganti jadi 200. Kita save. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi yang warna merah, yang children pertamanya ini, dia posisinya ada di paling bawah. Sedangkan untuk yang warna kuning, dia posisinya kedua dari bawah. Dan yang warna hijau ini, dia letaknya paling atas. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk widget stack. Selanjutnya kita akan belajar layouting widget yang namanya single child scroll view. Ini kita balikin lagi size-nya. Terus ini kita ganti balik jadi widget column. Kita save. Nah, ini kan kita punya kontainernya cuma 3 ya. Coba kita duplikat ini jadi 9. Terus kita save. Nah, dia akan overflow nih teman-teman. Karena dia melebihi ukuran dari si ukuran layar handphonenya. Nah, ini gimana teman-teman biar dia bisa di-scroll. Nah, caranya si widget kolom ini kita refactor, kita bungkus dengan widget. Nama widgetnya adalah single child scroll view. Kita coba save. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Sekarang layar handphonenya bisa di-scroll. Dan dia juga nggak overflow ya, karena layarnya bisa di-scroll. Jadi dia bisa nampilin semua kontainer yang ada. Nah, kita akan coba untuk widget row. Nah, ini kok masih overflow ya teman-teman. Nah, dia masih overflow karena si single child scroll view ini dia punya argumen scroll direction. Nah, nilai defaultnya adalah axis.vertical. Nah, kita harus ganti dulu itu. Jadi horizontal. Axis dot horizontal. Kita save. Nah, sekarang dia bisa di-scroll secara horizontal. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tadi udah belajar beberapa widget, yaitu widget dasar, seperti material app, scaffold, app bar, container, dan lain-lain ini. Kita juga udah belajar layouting widget. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.